Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzu bika min hamazati syayatin wa na'udzu bika rabbana ay yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma anfa'na min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi 'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min syarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abaduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi abaduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadalana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa asli umurana bil Qur'an wasfi maradana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an وفرج همومنا بالقرآن واغفر لموتانا بالقرآن وسلم مسافرنا بالقرآن واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوشنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. Allahumma ahsina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Nih ada kesepakatan dari Pak Tantan selaku hostnya. Dimulai jam 8 aja. Karena kesempatan sebelumnya tidak ada yang masuk. Biar langsung to the point. Berarti bukan setengah 8 tapi jam 8. Langsung pada materi. Bukan berarti saya tutup pertanyaan. Ya silakan nanti setelah kajian yang saya sampaikan selesai, silakan ditanyakan. Supaya nanti tidak terputus materinya. Baik jemaah, kita lanjutkan kajian surat Qaf, yaitu insya Allah ini ayat 12 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rassi wa Tsamud. Jadi sebelumnya dikisahkan tentang masalah kiamat awalnya. Kemudian Allah buktikan kalau tidak percaya kiamat tentang ciptaan seluruh alam yang bisa kita lihat ini. Itu tanda bukti kalau Allah itu bisa membangkitkan manusia yang telah hancur luluh. Kemudian menunjukkan umat-umat yang telah mendustakan seperti pernah dikisahkan dalam surat Al-Mursalat. Jadi diulang-diulang terus. Kenapa jamaah? Karena manusia ini pelupa, ya. Mudah lupa. Jangankan kisah Quran, kisah nyata, kisah tsunami, kisah yang terjadi gempa, kisah yang pernah gunung meletus, itu pun lupa manusia itu, ya. Karena sudah merasakan nikmatnya. Jadi Allah tunjukkan orang yang mendustakan dulu siapa? Yang paling terkenal sampai seluruh dunia tenggelam Nabi Nuh. Pernah mendustakan Nabi Nuh. Berapa tahun? Hampir 1000 tahun, yaitu 950 tahun dakwanya. Itu kalau kita lihat, kita tidak sampai seperti itu. Belanda menjajah kita berapa tahun? 3,5 abad. Ini Nabi Nuh dimaki terus, tidak dihiraukan oleh kaumnya selama 950 tahun. Maka pantaslah Allah membinasakan semuanya. Sampai anak dan istrinya yang tidak nurut, anak yang bernama Kan'an, ditenggelamkan oleh Allah. Ini membuktikan apa? Nyata jamaah. Kalau memang firman Allah itu tidak diperhatikan, ya, kalau mau ada perhatikan, semua ada akibatnya, baik di dunia dan di akhirat. Di dunia akan Allah kasih bencana, sampai akhirnya tidak bisa taubat. Dan itu buktinya kisah Nabi Nuh. Bahkan anak istrinya yang seharusnya seorang Nabi itu, anak istrinya itu harus lebih nurut, lebih taat, tapi Allah hancurkan. Karena apa? Nabi Nuh berdoa, ya Allah, semua orang-orang kafir hancurkan. Nah, kalau kita sudah tidak percaya kisah-kisah nyata dari Al-Quran, apalagi kisah nyata yang langsung kita lihat. Nanti kita bahas dalam ayat ini, coba. Termasuk Ashabur Ros. Ashabur Ros ada yang bilang ini termasuk Nabi Su'aib. Wasamud itu Nabi Soleh. Ya, ini termasuk umat-umat semuanya diingatkan tentang masalah kiamat. Jadi sejak zaman Nabi Nuh bahwa manusia itu akan dibangkitkan. Bahkan para nabi semua mengingatkan tentang hari kiamat. Karena apa? Pada dasarnya supaya kita jangan sampai melampaui batas. Apalagi sekarang kita lihat ya jemaah, hampir dunia ini mau perang ketiga ya. Semua saling pencet tombol bom. Awalnya sebelum perang terjadi apa? COVID, semua ingin memelihara jiwa supaya selamat dari kematian. Sekarang selesai COVID malah saling membunuh, saling menghancurkan, saling menghabiskan harta. Bagaimana manusia ini ya? Jadi kalau dilihat logikanya, tidak logika sama sekali. Padahal tujuan awal ingin menyelamatkan dari segala macam apa virus COVID. Ya, begitu selesai malah saling membunuh, saling memerangi, saling menghancurkan.
Terus apa gunanya kalau kita menyembuhkan, menghidupkan manusia, kemudian manusia banyak yang dibunuh dengan bom-bom itu. Kemudian Wa'ad. Ad ini termasuk kaum yang paling tinggi, kaumnya Nabi Hud. Wa Fir'aun, kaumnya Nabi Musa dan Harun. Wa Ikhwanul Lut. Ya, yaitu melakukan sodomi kaumnya Nabi Lut. Laki sama laki, perempuan sama perempuan berhubungan. Tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Bahkan binatang pun tidak melakukan seperti itu jamaah. Wa ashabul aikah. Ini penjelasannya yang kemarin sudah dijelaskan, yaitu juga Nabi Su'aib. Wa qaumut Tuba, ini yang di Yaman, di Sabak, ya. Dari negeri Sabak yang dulu makmur. Semua mendustakan, semua tidak percaya sama tentang kebangkitan hari kiamat, bahwa manusia akan bangkit. Sebab orang kalau percaya ini dan takut jamaah, niscaya dia akan perhitungan dalam perbuatannya. Dan mereka menyangka, mampukah Allah itu bisa menciptakan lagi? Karena pakai ilmunya jamaah, pakai perasaannya, pakai pengalamannya, bukan pakai bahwa Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atas segala sesuatu. Ya, Allah itu tidak arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kayak Maka itu kalau kita masih melakukan pemahaman Al-Quran dan hadis, keimanan dengan logika kita, pengalaman kita, mampu enggak dimasukkan ke nalar kita? Al-Quran itu loh, yang katanya Al-Quran bilang apa? Nanti yang Allah bilang apa? Yusabbihul ma fis samawati wal ard. Semua langit dan bumi bertasbih, benda mati bertasbih. Wah, kalau kita mengimani seperti ini jamaah, tidak akan mampu. Karena apa? Mana buktinya? Ya ini yang repot. Kalau manusia ini yang lemah, yang serba kekurangan, yang diciptakan dari air yang hina dina, kemudian disamakan dengan kekuasaan Allah. Ya jelas tidak akan nalar. Ini masalahnya jemaah. Jadi mereka itu ragu. Bisa ndak ini? Lah, karena pakai kemampuan yang kita miliki. Sampai kiamat pun kita tidak akan bisa mampu memahami Al-Quran kalau masih Al-Quran berdasarkan nalar logika. Karena tidak semua Al-Quran bisa dilogikakan. Ya, apalagi ayat-ayat mutasyabihat. Tidak semua Al-Quran masih semuanya bisa ditafsir. Ada ayat-ayat hanya Allah yang tahu tafsirannya. Alif Lam Mim. Bagaimana? Jadi karena Rasulullah selalu iman, sami'na wa atokna, maka mudah menerima Al-Quran. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, begitu ada kisah Isra Mi'raj yang menurut logikanya perjalanan di waktu itu tidak ada pesawat, masa semalam bisa ke Baitul Maqdis? Gak logika. Banyak orang yang ragu tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Abu Bakar, jangankan ke Baitul Maqdis. Kalau yang bicara itu Muhammad, yang tidak pernah bohong mulai awal kita, apa orang Arab kenal, ya mulai awal sudah dipelihara sama Allah dari sifat kebohongan dan selalu jujur. Biarpun dikatakan ke langit, percaya kalau itu yang mengucapkan Nabi Muhammad. Kenapa? Bukan pakai logikanya Abu Bakar. Itu Allah yang menjalankan asro bi abdihi. Kalau Allah menjalankan, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak harus pakai pesawat, tidak harus pakai persiapan apapun. Kalau kita melakukan perjalanan seperti Nabi Muhammad, jelas akan meninggal sebelum nyampe. Ya, jadi sekali lagi jamaah, mari kita apa benar-benar jadi orang-orang yang militan seperti Nabi Ibrahim. Dibilang apa sama Allah? Aslim ya Ibrahim, Islamna kepada Allah, nurutlah kepada Allah. Aslam aslam tu rabbil alamin. Aku nurut ya Allah sama Tuhan semesta alam. Jadi akhirnya apa? Mudah untuk menerima apapun perintahnya, walaupun menurut logikanya tidak masuk akal disuruh membunuh anaknya sendiri, suruh meninggalkan anak istrinya di padang pasir yang tidak ada kehidupan di situ.
tapi karena perintah Allah selalu berbaik sangka. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, Rasulullah menafsirkan apa? Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Apa maksudnya? Berserah diri apa katanya Allah. Karena Allah itu termasuk apa? Pencipta yang paling cinta, Ar-Rahman yang paling pemurah, Ar-Rahim yang paling sayang kepada seluruh hambanya. Cuma hambanya ini yang buruk sangka seperti iblis. Naudzubillah min dzalik. Baik, kita lihat tafsirannya jamaah yang ayat 12. Jadi, menurut sumber tafsir Al-Munir, sebelumnya ya ayat tentang apa jamaah? Sikap orang Quraisy, orang Arab mendustakan Nabi Muhammad dan Allah mengingatkan dengan mengancam mereka tentang azab baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Hal ini tujuannya apa jamaah? Nabi Muhammad nggak usah sedih. Karena apa? Para nabi sejak dulu sudah didustakan. Padahal awalnya Nabi Muhammad sebelum jadi nabi dicintai orang Arab, disayang orang Arab, dipercaya sama orang Arab. Sampai keputusan memindahkan Hajar Aswad yang jadi rebutan hampir mau terjadi perang antar suku. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi jadi apa? Wasitnya. Kalau Nabi Muhammad, kalau Muhammad kita semuanya mau. Kenapa begitu Al-Quran disampaikan apalagi tentang masalah kiamat, masalah-masalah tauhid terutama kemarin kita telah bahas karena kepentingan apa cuma UUD ya, ujung-ujungnya duit dunia. Kalau sampai mengucapkan la ilaha illallah, percaya semua isi Al-Quran, maka semua tatanan kebudayaan yang mereka anggap menguntungkan bagi orang-orang yang segelintir orang yang besar Quraisy yaitu tentang menghasilkan apa? Berhala dan dia termasuk orang-orang berkasta tinggi yang kasta rendah paling banyak. Wah, bahaya ini ada budak-budak jadi merdeka semua. Itu yang bisa membuat apa mereka tidak senang dengan ajaran Nabi Muhammad, ajaran para nabi, ajaran semua para nabi yang dulu semuanya menyamakan apa in akromakum indallahi atqakum karena semuanya ciptaan Allah. Jadi Allah ingatkan dan ini tidak didengar orang Arab tahu kisah semua ini jamaah karena tidak jauh dari Arab beda dengan Indonesia itu sekitar Arab semua itu jamaah ya perjalanan para nabi itu. Jadi supaya apa? Kemungkinan sadar. Sebab apa? Mereka itu lebih lama jamaah menghadapi suatu tantangan, suatu cemoohan. Tapi Allah akhirnya juga membinasakan. Bahkan mereka lebih kuat, lebih banyak, ya, lebih pandai dalam segalanya, bahkan lebih kaya seperti Korun. Semuanya sudah dibinasakan sama Allah. Jadi kalau sudah diingatkan mereka jangan menyembah patung, jangan menyekutukan Allah. Nabi Nuh, waktu itu kaumnya apa jemaah? Menyembah patung. Siapa patung itu? Itu yang patung rupanya dari orang-orang yang alim dulu, sebelumnya waktu masih hidup, mereka itu sering dimintai doa. Dan doanya mustajab. Kemudian setelah wafat, dibuatkan oleh apa itu? Nenek moyangnya patung untuk mengenang. Dan itu pun idenya dari bisikan iblis. Jadi dibuatkan patung yang persis rupanya tinggi, besar, terus diberitahu itu loh kenangan seorang kiai ulama yang doanya mustajab. Kalau minta sama orang ini pasti akan dikabulkan sama Allah. Kemudian dari turun temurun dikiranya minta sama patung. Nah, jadi Nabi Nuh diutus itu mereka sudah turun temurun minta patung itu. Bahkan mereka kaya dengan minta itu. Kebetulan itu namanya apa jemaah? Kalau berbuat dosa malah dapat ijabah seperti iblis minta panjang umur. Itu namanya istidroj. Sampai anak istrinya pun terpengaruh dengan kaumnya Nabi Nuh.
Itu kenapa didahulukan Nabi Nuh? Iya, karena Nabi Nuh inilah termasuk bencana dunia yang paling dahsyat. Seluruh dunia ditenggelamkan termasuk gunungnya. Anak Nabi Nuh kan naik gunung pun tenggelam. Setelah itu berikutnya. Tidak sehebat dengan kaumnya Nabi Nuh. Bayangkan 990 tahun dakwahnya. Jadi bukan berarti jamaah. Kalau kita kalah suara, kalah jumlah, kalah pengaruh, terus kita tidak benar. Kebenaran itu sumbernya al-haqqu mir rabbik. Jangan sekali-kali kamu Muhammad ngikuti kebanyakan mereka. Kalau kalian mengikuti kebanyakan mereka, yudilluk, pasti mereka akan menyesatkan kamu. Nah, sekarang yang lebih condong kepada apa? Viral dari netizen ya. Kalau sudah netizen yang bicara, Masya Allah, semua hukum akan berjalan. Yang asalnya tidak berjalan, karena viral, langsung dilakukan. Langsung dieksekusi. Ya sejak dulu jamaah. Orang itu lebih takut sama jumlahnya manusia yang banyak bicara. Pada Nabi Ibrahim seorang diri. Yaitu siapa? Kau Raja Namrud. Di sini tidak disebutkan. Itu seorang diri Nabi Nuh itu, Nabi Ibrahim. Tidak ada satupun yang membela. Dibunuh, bahkan dibakar. Tapi bisa tidak kebenaran ditutupi kalau Allah tidak menghendaki? Nyatanya sudah dibakar, tidak terbakar. Akhirnya yang membakar Namrud itu meninggal. Bahkan bapaknya semuanya ikut-ikut dalam membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya terkenal para nabi yang anak keturunannya sampai ke cicitnya jadi nabi. Itu langsung jamaah, sedangkan nabi yang lain enggak. Ya, Nabi Ibrahim punya anak dengan dua istri langsung jadi nabi. Yang pertama, Sarah, Nabi Ishak. Yang kedua, Hajar dari budaknya yang diberikan, Nabi Ismail. Kemudian turun langsung Ishak, anaknya Nabi Ishak, Yakub. Jadi punya cucu langsung Nabi Yakub. Langsung punya anak banyak 12. Salah satunya Nabi Yusuf. Punya cicit karena Allah telah menyatakan kepada Nabi Ibrahim, Inni ja'aluka linnasi imamah. Saya akan menjadikan kamu ya Ibrahim imam, panutan, uswatun hasanah dalam kebaikan. Terus Nabi Ibrahim berdoa, Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, semua turunanku, semua cucu-cucu, semuanya. Tapi Allah membantah dengan apa? La yanalu ahda zalimin. Tapi yang zalim tidak. Ya, tapi kebanyakan iya. Setelah Nabi Ibrahim, pecahlah dari Nabi Yakub, Bani Israel, sampai ke Nabi Isa. Itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Muhammad. Keturunan dari Ismail ke Nabi Ibrahim. Ini yang luar biasanya Nabi Ibrahim. Seorang yang paling besar ujiannya sampai suruh membunuh anaknya dengan tangannya sendiri, suruh menyembelih, bahkan waktu itu masih bayi suruh tinggalkan anak istrinya yang masih muda, tapi semuanya dihadapi dengan keimanan. Kalau semua dihadapi dengan keimanan, insya Allah akan mudah jemaah. Tapi kalau pakai logika, pemikiran, pengalaman, tidak akan mampu jemaah. Jadi Allah mengingatkan ini terus-menerus supaya kita tidak lupa. Karena Allah sudah memberitahu banyak yang dihancurkan. Tujuannya apa? Untuk menakut-nakuti mereka supaya takut kepada Allah. Memang tujuannya para nabi itu apa? Basyiron wa nadhiron. Memberikan kabar gembira kalau nurut masuk surga. Kalau tidak nurut, ya neraka ancamannya. Ya itu aja jemaah. Tapi nabi sebelum itu melaksanakan. Tapi Nabi punya rasa takutnya sama Allah luar biasa. Bahkan yang paling tahu tentang Allah, yang paling takut tentang Allah, Nabi Muhammad SAW. Saking takutnya, sudah sampai Isra Mi'raj, sholatnya luar biasa. Padahal sudah dijamin masuk surga. Sampai begitu mendengar ayat-ayat tentang apa? Memperhatikan alam. Rasulullah itu semalam suntuk sampai menjelang subuh. Menangis karena khawatir nanti umatnya tidak mau Apa nih? tafakur. Tidak mau memikirkan ciptaan Allah. Kenapa? Kalau hati selalu digunakan untuk kepentingan duniawi, mengejar kepentingan dunia, mati hatinya. Jadi ayat-ayat kauniyah yang nampak di depan mata, itu dianggap biasa.
Terus biasa itu fenomena alam. Habis hujan nanti panas. Ini kan ceramah. Habis siang nanti malam. Habis pagi malam. Habis perang nanti damai. Itu biasa itu. Hanya tidak ada sama sekali nampak kekuasaan Allah. Tidak nampak. Padahal Allah itu apa? Bisa dirasa. Jangankan Allah. Orang-orang itu percaya sama yang tidak nampak. Dari mana? Ini rasanya apa? Mengkorok apa itu? Kalau di tempat-tempat yang angker. Sampai disuruh apapun sama dukunya mau. Padahal sama-sama tidak kelihatan. Tapi percaya. Tapi sama Allah, perintah Allah, larangan Allah dilanggar jemaah. Ini menunjukkan apa? Karena hati jemaah. Hatinya dalam kekotoran, hatinya dalam kemaksiatan, hatinya penuh dengan dosa. Kesimpulan tafsir dari ayat 12 sampai 15. Nah, ini jemaah dari tafsir yaitu Madinah Munawwaroh. Ini disimpulkan, Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya kebangkitan orang mati, tidak percaya hari kiamat. Itu sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Semuanya karena dasar tidak percaya. Efeknya apa aja, mah? Perbuatan. Kita kan untuk apa? Untuk ibadah semata-mata kepada Allah, bukan mencari duniawi. Ya, ingat orang-orang yang hebat dulu, yang umurnya panjang, yang bisa apa? Memahat gunung yang tingginya setinggi pohon kelapa. Orang yang kekayaannya, puncaknya sampai luar biasa, Fir'aun, sampai semuanya orang tidak ada yang berani mengaku dirinya Tuhan. Dan ini tidak dikisahkan tentang Korun yang kayanya luar biasa. Nabi Lut yang dimana kaumnya yang melampaui batas berbuat, Nabi Su'aib yang mana di situ mengajarkan supaya jangan sampai menyembah berhala, ya. Ini di zamannya Nabi Musa juga ini. Jadi inti dari semua kisah para nabi ini jemaah. Supaya kita jangan sampai terulang tentang adab Allah. Karena cintanya Allah diingatkan dan diingatkan. Karena manusia itu pada dasarnya pelupa. Karena manusia diciptakan apa? Malul khotok wa nisyan. Tempatnya dosa, salah, dan lupa. Tapi sebaik-baik manusia itu dosa kemudian tobat mengakui akan kesalahannya. Tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Tapi Nabi maksum, iya. Tapi maksumnya apa maksudnya? Tidak sampai diingatkan oleh manusia. Allah langsung mengingatkan seperti kisahnya siapa? Nabi pertama kali, Nabi Adam alaihissalam. Beliau langsung taubat, mengakui akan kesalahannya. Kenapa kok sampai berbuat yang dilarang dilanggar? Karena lupa. Itulah sifat manusia Allah ciptakan. Karena manusia itu bukan malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat, yang tidak ada hawa nafsu. Maka itu jangan merasa kita suci, hebat karena usaha kita. Tidak, jemaah. Semua karena taufik hidayah sama Allah. Jadi hidayah taufik sama Allah yang diberikan pada kita. Bisa iman terhadap isi Al-Quran walaupun dengan tulisan. Tidak langsung mengetahui dari Rasulullah. Tidak ketemu sahabat. Tidak seperti iblis yang langsung ketemu Allah pun tidak bisa beriman. Malaikat wajar langsung mendengar firman Allah. Para nabi wajar langsung mendengarkan firman Allah. Bahkan Nabi Musa langsung mendengarkan firman Allah. Sedangkan para nabi melalui wahyu, para malaikat itu malaikat Jibril. Lah kita ini ketemu Nabi enggak, mendengar firman Allah enggak, tulisan ya, hanya di tulisan. Kok bisa percaya? Masya Allah. Berarti apa jemaah? Karunia yang luar
biasa. Bahkan kita sudah jauh dari Nabi Muhammad, hampir 15 abad ya. 1600 sekarang ya coba ya. 1600 jauh sekali jemaah. Tapi bisa iman, bisa percaya tentang kondisi umat-umat yang dulu. Ini luar biasa. Baik, kita lihat ayat yang semakna dengan ayat 12 sampai 15, yaitu kisah nyata yang pernah terjadi zaman dulu. Yang mana Nabi Musa sudah mengingatkan kepada Firaun, yaitu surat apa jemaah? An-Naziat. Idhab ila Firaun innahu tagha. Padahal sudah tahu Firaun itu melampaui batas, kejem. Kok masih diingatkan? Supaya apa? Jangan sampai Firaun menyalahkan, oh aku tidak dikasih peringatan. Nah, jadi tugasnya para nabi, inna alaikal bala. Tugasmu hanya menyampaikan. Jadi tugasnya seseorang yang sudah beramal, apa? Watawasau bil haq, menyampaikan setelah amanu wa amilus solihat. Baru apa? Watawasau bil haq, berwasiat tentang kebenaran. Kok sudah disampaikan, tidak mau, maka kesabaran yang harus ditingkatkan. Watawasau bis sabar. Nabi Musa sabarnya luar biasa, ya. Sampai umatnya Bani Israel aja tidak nurut walaupun sudah dibela oleh Nabi Musa. Apa tujuannya? Maukah tidak kamu saya ajarkan tentang ajaran tauhid, kenal Allah supaya kamu bersih dari perbuatan yang sesat, bersih dari kezoliman. Saya tunjukkan, saya bimbing kepada Allah supaya punya rasa takut loh jamaah. Takut itu hidayah jamaah. Orang takut itu orang beriman jamaah. Jadi tujuannya supaya takut. Jadi menakut-nakuti. Enggak. Percuma. Allah enggak butuh kita. Karena takut itu karunia Allah. Oh, enggak bisa dilihat kok. Tapi nyatanya manusia banyak ditakut-takuti oleh manusia. Hati-hati loh ya. Kisingit. Hati-hati ya. Sekarang ini dunia global enggak menentu. Kita harus banyak mengumpulkan apa? Investasi emas. Bingung. Tambah bakhil, tambah bakhil, tambah bakhil. Padahal manusia itu mana tempat yang paling abadi? Akhirat. Harusnya di musim paceklik, di musim yang serba ini, kita kasih kesempatan sama Allah saling tolong, menolong. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi kekuatannya dari mana? Dari Allah, bukan dari apa? Materi yang kita miliki. Kekuatan yang enggak jemaah atau ilmu yang tidak. Seperti Korun karena ilmuku habis hartanya seketika. Padahal tidak ada satupun manusia sekarang yang bisa menyaingi hartanya Korun. Kemudian dilanjutkan, fa'arohul ayat al-kubro. Jadi walaupun sudah ditunjukkan mukjizat yang al-kubro terbesar, ya melihat nyata tongkat jadi ular, melihat nyata yang asalnya terjadi bencana, katak di mana-mana, belalang di mana-mana, kutu sampai habis semua pertanian, sampai air jadi darah. Dia minta doa kepada Nabi Musa. Ya Musa doakan. Kalau berhasil, saya janji akan beriman dan saya lepaskan ini Bani Israel. Sudah seperti itu jamaah. Tapi dasar orang kalau sudah tertutup hatinya karena sombong seperti iblis. Apa? Setelah berhasil, oh ini sihir. Semakin apa? Semakin berani membunuh Nabi Musa. Semakin berani menantang Nabi Musa. Suma adbaro yas'a. Dikumpulkan sama semuanya apa? Pembesar Quraisy, eh, anak buahnya. Ayo kita bunuh Musa dan kaumnya Bani Israel. Ini kalau orang sudah tertutup hatinya jemaah. Itu pentingnya kita menjaga hati, ya. Sampai sombongnya luar biasa, mengatakan saya ini Tuhan kalian nanti yang paling besar. Iblis tidak pernah bilang ini jamaah. Ini manusia kalau sudah dosanya luar biasa melebihi iblis. Iblis tidak berani mengatakan saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak berani. Masih minta sama Allah, ya Allah, demi kebesaranmu ya Allah. Izinkan saya bisa menyelesaikan anak Adam. Saya minta umur panjang. Itu masih minta sama Allah. Manusia, Masya Allah. Kalau sudah maksiat melebihi iblis, kalau taat melebihi malaikat Jibril.
melebihi malaikat panglimanya. Inilah sifat manusia. Kadung baik melebihi malaikat. Kadung buruk melebihi iblis. Itu sifat manusia yang luar biasa. Ya. Kemudian Allah siksa dia di dunia dan di akhirat. Apa? Disiksa dengan ditenggelamkan di laut. Habis tenggelam semua tentaranya, termasuk dirinya. Di waktu sudah tenggelam, roh sampai tenggorokan bilang apa? Saya percaya dengan sudah kasep. Karena apa? Roh sudah sampai tenggorokan. Itulah manusia kalau sombong. Nunggu ke apa siksaan, nunggu melihat neraka baru percaya. Itu namanya bukan iman. Tapi hal itu jadi pelajaran bagi siapa jemaah? Inna fi dzalik, kejadian kisah Nabi Musa sama Fir'aun itu tidak akan berbekas. Walaupun kita langsung melihat nyata di waktu itu. Siapa kisahnya waktu itu? Bani Israel melihat nyata di depan mukanya. Fir'aun tenggelam, Balak tenggelam. Ternyata minta apa? Ya Musa, saya ingin Tuhan seperti mereka. Patung. Begitu Nabi Musa dapat perintah oleh Allah supaya apa? Menerima kitab Taurat, ditinggal 40 hari, langsung menyembah apa? Anak berhala. Anak pedet yang berupa berhala, berupa anak sapi. Padahal masih ada Nabi Harun, jemaah. Ini menunjukkan apa, jemaah? Kalau hati sudah materialistis, lebih percaya sama yang nampak, yang tidak nampak tidak percaya, itu berat jemaah. Karena apa? Diliputi cinta dunia. Apa? Wahan. Cinta dunia takut mati. Maka itu Allah bilang, ini akan jadi pelajaran bagi orang yang punya rasa takut kepada Allah. Jadi pentingnya bagaimana jemaah supaya punya rasa takut? Perbanyak istighfar. Apa iblis pernah minta ampun sama Allah? Tidak mau. Tidak pernah. Tobat tidak pernah. Maka itu Allah menyatakan, katakan ya Muhammad, perhatikan yang di langit dan di bumi. Tapi semua ayat-ayat kauniyah yang terjadi sekarang ini peperangan di dunia yang kita lihat nyata secara global, biarpun langsung live, itu tidak akan berguna bagi orang yang tidak beriman. Biarpun Nabi didatangkan langsung dua, Nabi Musa, Nabi Harun, tidak berfungsi. Sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kenapa? Khotamallahu ala qulubihim. Sudah ditutup hatinya. Kenapa ditutup? Sudah tahu jamaah. Malah tidak mau yang benar. Iblis itu sudah tahu ini perintah Allah. Bani Israil sudah tahu, ya. Kitab Taurat tahu, kitab Injil tahu. Di dalam kitab Taurat Injil itu ada nabi terakhir sudah tahu, malah dirubah-rubah. Hati-hati jamaah ya. Jadi kita kalau sudah dapat kebenaran, segera amalkan. Yang minimal imani dulu. Seperti para sahabat, sami'na wa atokna. Logika masuk, gak masuk, pokoknya Quran, sami'na wa atokna. Aman Nabi. Kullu min indi. Semua dari Allah kita imani. Karena iman itu menambahkan apa? Percaya Quran itu menambahkan keimanan. Tapi kalau kita meragukan, itu munafik. Tahu munafik? Fi qulubi marad, fazadu marad. Di dalam hatinya ada keraguan. Benar dak itu? Ditambah keraguan. Lama-kelamaan, imannya hilang. Murtad. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang masih ragu tentang kebenaran Quran, tidak mau mengamalkan, tidak mau mempelajari, tidak mau meyakini, tapi begitu membaca novel, kisahnya siapa itu? Sihir, ya, filmnya sampai berjilid-jilid, bukunya dibaca, siapa itu? Yang ahli sihir itu, masya Allah, ya, Harry Potter. Percaya, tidak logika loh itu jemaah. Laku keras. Karena Bani Israel juga senang sihir jemaah. Tapi kalau sudah Quran disampaikan, bukan karena Qurannya, bukan karena nabinya, karena hatinya fi qulubihim apa? Ron, hatinya penuh dosa. Tidak pernah ditobati, tidak pernah istighfar. Maka tidak punya rasa takut, tidak merasa percaya. Siapa yang bermanfaat mendengar Quran? Terus apa tugasnya Nabi Muhammad? Kan percuma.
tetap manfaat jamaah. Kita menyampaikan itu sebatas kemampuan kita. Yang penting jangan sampai kita menyakiti apa berkata yang lemah lembut. Nabi Musa disuruh sama Allah kepada Fir'aun, wakula kalau nanya, wahai Musa dan Harun, berkata yang lemah lembut. Walaupun Fir'aun itu orangnya diktator, tidak ada yang sehebat apa diktatornya Fir'aun. Istri aja dibunuh, anak bayi digorok jamaah, disembelih di depan orang tuanya, semuanya itu laki-laki hidup-hidup itu jamaah. Tukang sihirnya yang asalnya dari orang tangan kanannya kepercayaannya yang selalu disuruh nakut-nakuti apa Bani Israel, orang menentang, langsung dimultilasi, dipotong tangan kanan, kaki kiri, sambil sambil disalib, dipertontonkan orang banyak. Siapa yang berani melawan? Tidak ada. Kalau tanya paling gawat zaman Nabi Musa. Tapi akhirnya Nabi Musa berhasil kan menguasai. Allah tenggelamkan semuanya. Inilah caranya Allah. Ini kisah nyata jamaah itu. Sabar itu penting. Sabar bukan diam jamaah. Sabar itu melaksanakan perintahnya dengan ulet. Meninggalkan larangannya dengan tabah. Kena musibah. Jangan terus mengeluh. Apalagi dirayu-rayu. Hanya takut. Jadi siapa yang bisa menerima Al-Quran ini jamaah? Pernah kita bahas di surat Yasin, yaitu ayat 11. Innama tundiru man dzikra. Kalau orang sudah punya keinginan ingin menjalankan Al-Quran, ingin mengikuti kebenaran, insya Allah itu termasuk hidayah. Sumpah aku urip itu. Kok gini-gini aja? Di mana sih kebenaran? Nah, seperti siapa waktu itu? Umi Maktum, seorang buta. Rasulullah langsung apa? Abasatawala, disindir sama Allah. Masa orang minta pelajaran kok diabaikan? Biarpun buta seorang diri harus dilayani. Karena dia ingin pelajaran dan takut kepada Allah walaupun tidak melihat. Berilah kabar gembira orang yang takut sama Allah. Diampuni dosa-dosanya. Dapat pahala yang besar. Jadi orang sudah takut itu termasuk orang yang hebat. Apalagi sama Allah. Apalagi menjelang malam sendirian, gelap gulita, terus ingat dosa-dosanya, keluar air mata, diharamkan api neraka. Itu tidak bisa dibuat-buat loh jamaah. Nggak bisa dibuat-buat. Orang bisa takut sama Allah itu. Itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu perbanyak astagfirullahaladzim. Sambil meresapi maknanya. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Yang Maha Agung ya Allah. Saya banyak dosa selama ini. Kurang syukur. Kurang sabar. Ngeresuloh. Sambat sini sana sini. Mengabaikan perintah Allah. Kurang taat pada kenikmatan terus menerus. Jadi tidak berguna kalau orang banyak dosanya, jemaah. Biarpun sudah ngerti Quran, ngerti bahasa Arab, ngerti sastra, bahkan tahu Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Bahkan pamannya Nabi yang membela, yaitu Abu Thalib, tidak bisa beriman. Jadi syaratnya iman itu apa jemaah? Supaya kita bisa menerima. Lepas dari segala macam ego, kepentingan. Ya, seperti Umar bin Khattab. Awal niatnya kepingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi pada dasarnya dia diprovokasi oleh Abu Jahal bahwa Muhammad itu orang yang mengajarkan apa? Perpecahan antar kaum kita, merubah adat istiadat, Tuhan banyak jadi satu, yang budak-budak disamakan dengan apa? Juragan. Nah, ini ajaran bertentangan semua ini, tidak sesuai dengan keturunan. Marah itu Umar bin Khattab. Tapi tujuannya mencari kebenaran. Ternyata faktanya begitu mendengarkan surat Toha, hanya lafaz Bismillahirrahmanirrahim Toha, langsung percaya, oh ini bukan buatan Nabi Muhammad. Bukan ini. Itu berarti apa? Orang yang jujur jamaah. Jadi kalau kita jujur mencari kebenaran Al-Quran, biarpun orangnya bodoh, dalam artian ilmunya, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, menurut pandangan manusia, tapi Allah angkat derajatnya karena kejujuran, karena kebaikan akhlaknya. Ya, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, sastra pun tidak bisa. Tapi begitu disampaikan Al-Quran, paling paham, paling bisa melaksanakan, paling hafal. Kenapa? Hatinya sudah disiapkan sama Allah, dibedah, dibersihkan dari segala penyakit iri, dengki, hasut, ya, kepentingan dunia dihilangkan semuanya.
hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang sudah punya rasa takut, itu pelihara jamaah. Sebab kalau rasa takut ini dibiarkan jamaah, banyak maksiat, banyak meninggalkan sholat, naudzubillah. Bisa-bisa apa jamaah? Keras hatinya. Kalau sudah keras, siapapun tidak akan bisa memberikan peringatan. Nah itu, ingatkan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini termasuk bahan dakwah, bahan untuk menyampaikan dakwah yang paling utama. Kenapa? Asdaku qailin, kata-kata yang paling benar. Firman Allah, firmannya Sang Pencipta. Cukup Quran ini jamaah. Terus mau pakai yang mana lagi? Dongeng-dongeng yang penuh dengan kedustaan supaya orang tertarik. Tapi bagi siapa jamaah? Bagi yang punya takut sama siksaan. Kalau tidak punya takut ya terima. Tapi jangan terus putus asa. Doakan mereka supaya dapat hidayah. Baik siapa saja orang yang bisa menerima ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, ayat Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran, kisah para nabi dulu yang telah umatnya dibinasakan. Siapa jamaah? Yang pertama, mari kita lihat, yaitu orang yang beriman jamaah. Surat Al-Ankabut ayat 24. Inna fi dzalika la ayatin, ayat jamak jamaah. Kejadiannya Nabi Ibrahim waktu dibakar, itu kisah nyata yang dimana tidak bisa mati. Apalagi pesawat yang hancur satu orang yang hidup. Itu semuanya tanda bukti kebesaran Allah. Padahal sudah meledak itu pesawat. Kisah nyata yang kita lihat di TV itu, ya, Pak. Itu berita nyata itu di India. Pesawat semuanya mati. Tinggal satu orang yang hidup. Terbakar ya enggak? Ya, padahal nyata pesawatnya meledak. Ini Nabi Ibrahim ditunjukkan sama Allah. Ternyata kalau Allah tidak mengendaki, api pun dingin bagi Nabi Ibrahim. Harusnya kita yakin sama firman Allah. Karena Allah lah yang mengendaki kematian, Allah yang mengendaki kehidupan. Kalau Allah mengendaki mati, ya mati. Jadi harusnya semua firman Allah kita terima. Jangan kalau ini cocok, iya pencipta langit dan bumi Allah, yang ngatur Allah. Tapi kalau menyembah selain Allah, tidak apa-apa. Loh ini repot. Ya. Jadi hanya orang beriman jamaah. Inna fis samawati wal ard la ayat lil mu'minin. Jadi orang beriman tok yang bisa menjadikan ini tanda-tanda kebesaran Allah. Terus siapa lagi? Liqaumin yuqinun. Kalau dia yakin sama akhirat, insya Allah bisa jamaah. Tapi proses yakin itu dari mana? Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Apalagi wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, berinfak. Kalau tidak ada proses sholat, infak, atau minimal sering istighfar, itu sulit untuk tingkatan yakin sama akhirat. Dan terjadinya perubahan siang dan malam, hujan, terjadinya angin, semua ini bukan datang ujuk-ujuk, semua digerakkan sama Allah. Tapi ayat bagi orang punya akal, akal yang, nah akal pun jangan diartikan kecerdasan, karena belajar, karena bisa membuat pesawat, bukan sama. Nanti kita bahas di ayat berikutnya. Apa orang yang berakal itu? Siapa orang yang berakal itu? Ya, jadi ayat ini tidak akan berguna bagi orang-orang yang tidak beriman. Walaupun banyak ayat. Orang beriman, nama itu saya, kata Rasul saya kagum sama orang beriman. Orang beriman itu semuanya baik. Kena musibah dia sabar, baik. Dapat nikmat dia syukur, berbagi, baik. Maka itu pertahankan keimanan kita. Jangan sampai seperti orang munafik, ya. Selalu berbohong, selalu berdusta, tidak menepati janji, tidak amanat. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, pertahankan keimanan kita yang termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, orang yang berakal. Siapa orang berakal? Ulul albab. Siapa jamaah? Alladzina yadhkurunallah. Sholat dalam segala kondisi jamaah. Tapi orang pandai tidak mau sholat. Ya, tidak ada bedanya. Kal an'am. Seperti binatang ternak. Balhum adol. Lebih sesat. Karena binatang ternak tidak punya akal. Ya kan? Nah itu. Yadhkurunallah.
sholat wajib. Ada yang bilang zikir. Tapi penafsirannya sholat wajib dalam keadaan sehat berdiri, sakit duduk, sakit berbaring, mungkin kedipan mata selama masih hidup. Kemudian apa? Diiringi dengan tafakkur, memikirkan ciptaan Allah. Kesimpulannya nanti bilang, ya Allah, semuanya tidak ada yang sia-sia hidup ini. Allah menciptakan bukan main-main. Semua ada hikmahnya. Bahwa kita ini jadikan hamba supaya ibadah. Ini keputusan orang yang ulul albab. Orang yang berakal menurut Al-Quran. Kata Rasulullah, siapa orang cerdas? Yang selalu ingat mati, persiapan mati, bekal mati itu apa uang yang banyak, harta yang banyak, kekuasaan, bukan amal ibadah. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ayat ini akan bermanfaat bagi orang bertakwa. Maka itu hudal lil muttaqin. Siapa? Yu'minuna bil ghaib. Percaya sama ghaib, sama Allah, sama malaikat, walaupun tidak kelihatan. Ya, yuqimunas sholah, menegakkan sholat. Jadi tidak sembarangan orang berakal itu jamaah. Kalau pandangan manusia, akal umumnya ya punya akal. Sebab apa jamaah? Bedakan antara orang yang biasa jadi terlatih itu bisa dilatih nama. Kebiasaan namanya, budaya jamaah. Binatang pun, biarpun anjing, itu kalau dilatih bisa. Monyet dilatih bisa, tapi punya akal enggak binatang? Enggak punya, karena kebiasaan. Tapi yang dimaksud akal di sini, kenapa dibilang oleh Allah aklun dengan bahasa Arab? Ikol, mengikat dengan perintah-perintah Allah. Jadi perintah Allah dilaksanakan semakin tinggi akalnya. Kemudian larangan Allah ditinggal semakin tinggalkan. Begitu larangan Allah dilanggar, minuman keras diminum, akalnya hilang. Itu buktinya. Padahal belum gila. Wis, tidak kuat ya mah, tidak bisa mengendalikan nafsu. Karena apa? Ikatan akalnya sudah hilang. Begitu sadar, kembali lagi akalnya. Nah, itu namanya akal itu dalam bahasa Arab ikol. Tahu ikol? Yang dibuat untuk udeng-udengan orang Arab itu. Jadi akal itu dalam bahasa Arab mengikat, jemaah. Mengikat dengan perintah dan larangan. Kalau manusia merasa tidak ada perintah dan larangan hidup semau gue, ya orang ini dianggap akalnya rusak. Maka itu anak tidak punya akal karena belum ada perintah, belum ada tanggung jawab. Maka wajar berbuat itu. Maka tidak dihukum juga oleh orang manusia karena belum bisa berpikir, akal belum diberikan. Begitu balik bisa bedakan ini benar, ini salah. Jadi manusia itu di sini bedanya dengan binatang. Dengan akal ini kita bisa kemana-mana, bisa terbang, bisa buat ini, buat ini. Bahkan binatang yang paling besar pun kita bisa kendalikan dengan akal kita. Bangunan paling tinggi bisa kita bangun dengan akal kita. Jadi akal ini ciptaan yang paling istimewa. Kalau sudah hilang akalnya jamaah, biarpun cantik ditinggal, tampan ditinggal, wes gendeng. Wah gila, masuk menur ini. Naudzubillah min dzalik. Terus berikutnya siapa jamaah? Orang-orang yang sabar, tapi sobar, bukan sekali. Sangat sabar. Syakur, bukan sekali. Sangat bersyukur, itulah sifatnya orang mukmin. Kalau dapat musibah, sabar. Apa maksudnya? Idza asaba musibah, qul inna lillahi wa inna ilaihi. Ini semuanya milik Allah, kembali kepada Allah. Bukan diam. Terus sholat, terus ibadah, terus melakukan perintah Allah, tidak sampai melanggar. Waduh, tidak ngentit-ngentit titik, tidak melok-melok korupsi, tidak kumanan. Jangankan itu, takmir masjid aja mencari dana bisa korupsi miliaran jemaah. Bahkan uang celengan masjid dibuat kepentingan keluarga. Itu tingkat paling bawah, apalagi tingkat atas. Ini kan ada punya iman jemaah. Tidak sabar. Dan kurang mensyukuri padahal karunia Allah masih banyak ya. Jadi sekali lagi kalau ingin supaya semua yang kita lihat ini jadi apa? Ibroh, jadi pelajaran, jadi peringatan, jadi ayat dan ayat-ayat yang kita dengan semakin menambah iman apa Pak? Coba perbanyak istighfar itu minimal ya. Sampai kapan batasnya sabar? Sampai mati. Kemudian
Kalau sudah sabar, sudah sakur, kenapa tidak sakir? Sakur sangat sabar dan sedikit hambaku yang bersabar, yang bersyukur seperti Nabi Dawud. Nabi Dawud bilang apa? Bagaimana saya bisa bersyukur ya Allah? Kan Allah menyuruh, wahai Dawud, beramalah keluarga Dawud dengan syukur. Bagaimana caranya Allah? Saya itu seolah-olah tidak ada daya upaya. Semua itu, semua itu karunia Engkau ya Allah. Kekuatan Engkau. Tanpa karunia taufik hidayah yang Kau berikan pada saya, tidak mungkin. Sampai besi pun dilunakkan sama Allah. Demi Nabi Daud supaya bisa kerja, tidak ngambil hartanya negara. Karena khawatir banyak yang belum makan. Ya, karena perasaan belum bisa bersyukur, Allah nyatakan itu tandanya kamu bersyukur. Jadi kalau orang masih punya rasa aku bisa, bukan la haula wala quwata illa billah, tidak dari kecuali dengan pertolongan Allah, berarti orang itu sombong seperti iblis, naudzubillah min dzalik. Sepertilah Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Hada min fadli Rabbi. Ini semua karunia Tuhanku. Seperti Nabi Muhammad SAW. Apa? Afalan aku nak abdan syakur. Apa tidak pantas saya bersyukur kepada Allah? Sudah diampuni dosanya, jadi nabi. Walaupun sudah diampuni, masih sholatnya. Begitu lamanya sholat tahajud sampai kakinya bengkak tidak terasa. Karena merasakan nikmatnya ibadah. Jemaah. Jadi orang kalau semakin dekat sama Allah, semakin cinta sama Allah, semakin banyak ibadahnya. Semakin banyak amalnya, masih semakin banyak apa berbuat baiknya, semakin banyak menolong orang yang lemah. Kemudian terakhir tingkatannya yakin jemaah. Yakin inilah kalau sudah tingkatan sudah ada keraguan, tapi sekali lagi ada proses dan ya yuk minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Maka itu lakukan terus sholat istiqomah 5 waktu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Hablum minallah, hablum minannas. Percaya sama isinya Al-Quran, percaya sama kitab-kitab yang dulu. Baru wabil akhiratihum yukinun. Kenapa Allah taruh wabil akhirah? Hanya akhirat yang diyakini. Dunia tidak tentu. Apalagi globalisasi. Tidak mesti yang katanya negara superpower. Sampai sekarang pun tidak selesai-selesai itu perang Rusia. Udah habis. Sampai sekarang Ukraina masih bisa melawan dibela sama Eropa, sama Barat. Jadi tidak hanya orang mutakin, mukmin juga termasuk sifatnya sama. Yuqimunas sholah, wa itu zakat, wahum bil akhiratum yuqinun. Maka tingkatan yang pertama Islam, nurut, iman. Apa iman itu? Percaya apa yang di rukun iman yang 6 itu jemaah. Takdir baik dan buruk semua dari Allah. Yang penting apa? Berbaik sangka. Orang beriman pasti baik takdirnya. Kelihatan dohirnya menurut manusia merugikan. Tapi akhiratnya nanti, endingnya nanti baik bagi dirinya. Diselamatkan dari siksa dunia dan akhirat. Ya jemaah. Jadi mutakin, mukmin. Kemudian apa lagi jemaah? Ah, muhsin, ihsan. Sama sifatnya. Yuki munasol. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat, zakat, maka tingkatan yakin akan dapat dengan sendirinya. Ya. Dan siapa orang-orang yang jadi pemimpin? A'immah, yang dimaksud pemimpin apa? Uswatun hasanah, suri tauladan, yaitu orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat Allah. Tingkatannya sudah yakin, percaya, sami'na wa ata'na. Tapi dia juga sabar. Lama sobaru. Itu siapa? Kisahnya umatnya Nabi Musa. Bani Israel. Dari Nabi Musa inilah sampai akhirnya turun kepada Nabi Isa. Banyak Bani Israel sekarang ini. Tapi yang dulu jamaah. Sekarang jadi apa? Zolim. Na'udzubillah min dalik. Jadi sekali lagi, inilah bukti nyata hanya dengan hati yang bersih. Bukan hanya mengandalkan kepandaian, kecerdasan. Bisa membuat segala macam alat canggih. Orang itu bisa percaya, biarpun sudah keliling dunia sampai ke bulan, itu tidak akan kenal Allah kalau Allah tidak membuka hatinya. Kajian. Ya, bisa difahami jamaah? Matiin Jadi lampunya ya, Nak, ya. peringatan-peringatan Quran ini diulang-ulang terus kisah-kisah umat yang dulu supaya kita semakin takut kepada
Allah. Kalau takut kepada Allah, apa efeknya jemaah? Meningkatkan amal ibadah, memperbaiki amal ibadah, banyak menolong orang yang lemah, orang yang perlu dibutuhkan, saling kasih mengasihani. Itu efek daripada orang yang takut kepada Allah. Jangan terus takut sama Allah, kemudian tidak berbuat apa-apa. Itu paranoid namanya, ya, membuat semakin stres. Tidak sama. Justru semakin yakin hanya Allah lah yang bisa seperti itu. Waman yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Kalau orang itu hanya berserah diri kepada Allah, maka dicukupkan. Karena semua yang kita miliki milik Allah. Tidak ada satupun yang tidak ada sumber. Dan ayat ini semakna yang pernah kita bahas jemaah. Yaitu yang kemarin apa? Hamba yang selalu taubat, hamba selalu ingat Allah, ya, akan bermanfaat peringatan pelajaran ini. Kalau kita selalu jadi hamba abadin munib yang selalu istighfar. Kalau kita tidak selalu istighfar, maka semua yang kita lihat, baik kejadian nyata, live, langsung di depan mata, tidak bermanfaat, tidak berbekas, bahkan bilang, oh ya, ini fenomena alam. Ini bukan hal yang hebat. Kejadian langsung pesawat itu yang mati cuma apa yang hidup cuma satu terbakar. Harusnya oh iya ya, kalau belum takdirnya tidak bisa mati ya. Apa dia menyelamatkan diri? Enggak, pingsan dia itu. Tiba-tiba sadar hidup. Loh, aku masih hidup. Orang-orang banyak yang meninggal. Pesawatnya hancur, terbakar. Ingat kapal Titanic bilang tidak bisa tenggelam. Tenggelam karena sombong jemaah. Jadi hanya orang-orang yang sabar dan bersyukur, yang beriman dan bertaubat, insya Allah akan dapat pelajaran di mana baik Al-Quran, ayat-ayat tertulis, yang tersurat, walaupun yang tersirat ayat-ayat kauniyah. Kalau kita selalu memperbaiki hati kita, selalu istighfar. Jadi kalau qalbun salim, hati yang selamat dari perbuatan dosa, iri, dengki, hasud, insya Allah akan dapat mudah memahami Al-Quran. Insya Allah ini bisa sampaikan. Dan minggu depan dimulai jam berapa jamaah? Apa? Jam 8. Jadi tidak ada session pertanyaan. Sekarang ada pertanyaan enggak? Jadi tidak ada session apa? Ngobrol. Langsung materi pelajaran jam Tanya. 8. Iya, iya jamaah ya. Bu, Sepakat nggih? Oke. Kak. Insya Allah dimulai jam 8. Ah, sekarang tidak ada pertanyaan? Cukup? Ya, baik. Kalau cukup, kita akhiri dulu ya. Insya Allah cukup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau? Baik, baik, kami dulu. Terima Atur kasih. Terima nuhun kasih, Ustaz. Pak. Istirahat. Nuhun kita, Tan. Izin live.